Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, menambahkan kepada kita nikmat-nikmat-Nya, baik nikmat iman, nikmat diteguhkan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala, atau nikmat-nikmat yang lain berkaitan dengan jasad kita, diberi kesehatan, kelapangan dalam rezeki kita dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan bekal menyambut bulan Ramadan. Pada pertemuan yang terdahulu kita membahas tentang bagaimana sejarah diwajibkannya puasa Ramadan, ya. Maka pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas ayat-ayat yang menjelaskan tentang Ramadan ini, ya. Mudah-mudahan menjadi bekal kita dalam kita melewati itu, ya, bulan Ramadan, ya, yang sebentar lagi insyaallah akan datang. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kewajiban Ramadan sebagaimana telah maklum Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya. Dan juga ayat-ayat yang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil, nada yunadi, memanggil orang-orang yang beriman, ya, dipanggil orang-orang yang beriman, ya. Maka hendaknya
orang-orang yang beriman bergembira, ya, senang. Kenapa? Karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan panggilan ini menunjukkan akan bagaimana penghormatan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hal ini juga menjelaskan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, ketika kita mendengar panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka hendaknya kita, ya, betul-betul punya perhatian, ya, ihtimam, ya, dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, idza sami'ta Allahu yaqul, jika kalian mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'aka, maka pasang telingamu dia. Ya. Perhatikan, pasang telingamu dia. Fa innahu khairun tu'mar bihi. Bisa jadi ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan perintahkan kepada kalian. Au syarrun tunha anhu, atau di sana ada kejelekan, ya, yang akan dilarang, ya, dari kejelekan tersebut. Berarti pasang telinga kita itu, ya, perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan terangkan ayat yang selanjutnya. Bisa jadi itu ada perintah yang akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, atau ada larangan yang akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Hal ini juga menjelaskan kepada kita, ya, perintah atau panggilan ini, ya, agar orang-orang yang beriman, ya, hendaknya mereka tersifati, ya, dengan sifat orang-orang yang beriman itu, ya. Ya, hendaknya seorang yang beriman itu, ya, bagaimana, ya, bisa dirinya mensifati dirinya itu, ya. Ya. Bagaimana sifat orang-orang yang beriman, ya, dan melaksanakan perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan perintahkan setelah panggilan itu merupakan tuntutan dari keimanan dia, ya, atau, ya, larangan, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan larang, ya, dari ayat yang setelahnya, ya, dari setelah panggilan itu juga merupakan bentuk tuntutan, ya, dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah silahkan rahimani wa rahmatullah. Di sini Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang ayat ini. Yukhbiru ta'ala bima manna bihi ala ibadihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan karunia, ya, dengannya hamba-hambanya, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada hamba-hambanya, itu merupakan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita memahami ketika Allah memberikan perintah kepada kita, itu merupakan bentuk taklif atau semacam beban, ya, atau kewajiban semata, tidak, ya. Tapi hendaknya kita harus yakini bahwasanya ketika Allah memberikan kewajiban kepada kita, itu merupakan fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan perintah atau dengan kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada hambanya, ketika dia melaksanakannya, itu mungkin bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, raf'ud darajat, mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan juga bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kan mengokohkan dia di atas keimanannya, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahalanya, ya, menghapus dosa-dosanya dan seterusnya, dia, ya. Maka dalam kita menghadapi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya dalam perintah Allah, ya, ketika Allah wajibkan kepada hambanya, bukan sekedar itu merupakan pembebanan, itu, ya, yang itu kemudian dirasakan berat oleh hamba-hambanya, itu, ya. Jamaah silahkan rahimani wa rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kutiba maknanya fardhu, ya, diwajibkan. Apabila kita jumpai dalam Al-Qur'an ada lafaz kutiba menunjukkan bahwasanya apa? Itu adalah kewajiban. Sesuatu yang Allah wajibkan. Banyak kita jumpai dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang serupa itu ya. Misalkan kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagi kalian berperang. Berarti perang itu wajib ya, ketika diwajibkan. Kutiba alaikumul qisas, ya, diwajibkan bagi kalian apa? Qisas dan seterusnya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Makna puasa insyaallah maklum ini ya. Apa puasa itu secara bahasa? Al-imsak, ya, menahan diri dia. Seorang menahan diri dari sesuatu namanya apa? Saum secara bahasa. Menahan diri dari berbicara, ya, nggak mau bicara, itu juga namanya puasa. Ya. Menahan diri dari makan, ya, namanya puasa juga. Ya. Tapi secara syar'i adalah at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, biimsak anil muftirat, ya, dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajr ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, dan tentu puasa ini ada masyaqqah itu ya, sesuatu yang berat di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ya, bahwasanya di sana ada keringanan-keringanan itu ya. Ya, yang ada dalam puasa, dalam kewajiban tersebut itu ya. Ya, dalam puasa tersebut. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Ya. Jadi puasa itu bukan hanya diwajibkan untuk kita ya, tidak. Tapi itu juga Allah wajibkan bagi umat-umat yang terdahulu. Sejak zaman Nuh alaihissalam sampai apa? Zaman Isa alaihissalam itu ya. Dan juga sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan bukan cuma puasa ya, arkanul Islam itu juga merupakan arkan atau kewajiban bagi umat-umat yang terdahulu itu ya. Ya. Dari syahadati alla ilaha illallah ya. Kemudian apa? Qamus shalah, kemudian membayar zakat, puasa di bulan Ramadan dan berhaji ya. Itu juga menjadi arkan rukun bagi umat-umat yang terdahulu. Kalau syahadat la ilaha illallah itu pasti dia. Adapun syahadat Rasul sesuai dengan Rasul yang diutus kepada umatnya. Kalau kita Rasulillah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Salat, puasa, zakat, haji dan juga demikian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakah wa kana inda rabbih mardiyya. Dan Ismail memerintahkan untuk melaksanakan salat, membayar zakat, gitu ya. Dan juga Isa alaihissalam mengatakan apa? Wa usani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Aku diperintahkan untuk salat, zakat selama apa? Selama hidupku. Haji demikian. Allah perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam wa adin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan au ala dhamirin, dan perintahkan manusia untuk berhaji. Ya, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau naik kendaraan ya. Demikian juga puasa. Sebagaimana dalam ayat ini apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat yang sebelum kalian. Apabila kita mengetahui bahwasanya umat-umat yang terdahulu juga diwajibkan ya kepada mereka berpuasa sebagaimana kita, maka akan menjadi ringan ya kita dalam melaksanakannya. Karena bukan hanya kita saja yang diperintahkan, ternyata semua umat juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perintah, dalam kabar ini ya, bahwasanya Allah juga mengkabarkan umat-umat terdahulu juga berpuasa, diwajibkan puasa. Kata Syekh, fihi nasyitun lihadil ummah. Maka ini menjadi motivasi dia. Ketika kita mendengar
Allah wajibkan puasa kepada umat-umat yang terdahulu ya. Ini menjadi nasyid ya, sebagai penyemangat bagi kita ya, untuk umat ini bi annahu yambaghi lakum antanafasu ghairakum fi takmilil a'mal. Menjadi motivasi, penyemangat ya bagi umat ini, bahwasanya selayaknya bagi kalian untuk berlomba-lomba untuk melampaui mereka ya, itu ya, di dalam menyempurnakan apa, amalan ya. Jangan sampai kita kalah maksudnya dengan mereka ya. Jangan sampai apa, kita kalah dari mereka. Wal musara'atu ila salihil khisal ya. Dan agar kita bersegera ya, agar kita mendapatkan perangai yang baik ya, sebagaimana mereka umat-umat yang terdahulu melaksanakan puasa yang Allah wajibkan kepada mereka, maka kita juga apa, harus demikian ya. Wa anna laisa minal umur ats-tsaqilah allati ikhtasaitum biha. Dan puasa itu bukan merupakan perkara yang berat ya, bukan merupakan perkara yang berat. Sumadzakara ta'ala hikmatahu fi masru'iyatis siyam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang hikmah disyariatkannya puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya Anda jelaskan ya, bahwasanya ketika Allah mewajibkan puasa kepada kita ini orang-orang yang beriman, Allah menjelaskan bahwasanya apa? Ketika Allah mewajibkan puasa, di sana ada keringanan-keringanan ya, yang Allah Subhanahu wa taala ya ingin berikan kepada umat ini dia. Di antara tadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya puasa itu juga diwajibkan umat-umat yang terdahulu. Itu menjadi ringan ya bagi kita ya ketika kita melaksanakannya dia. Ya, karena bukan kita saja yang melaksanakan, tapi yang lainnya juga melakukannya. Sebagaimana misalkan musibah ya, kalau itu menimpa alal jami' ya, itu menjadi ringan itu ya. Tapi kalau misalkan yang tertimpa musibah cuma seseorang, maka apa? Terasa berat itu ya. Kemudian yang kedua Allah katakan bahwasanya apa? Ayyama ma'dudat ya. Puasa itu cuman ayyama ma'dudat, beberapa hari yang sedikit. Ma'dudat itu maknanya apa? Qalilah. Hari-hari yang cuman sedikit, sebentar ya, hari-hari yang sebentar. Ya. Jadi ma'dudat maknanya qalilah. Wa qalu lan tamassana naru illa ayyamam ma'dudah. Berkata orang-orang Yahudi, kami tidak akan disentuh dengan api neraka kecuali apa? Cuman beberapa hari yang sebentar saja itu. Ya. Wa syarauhu min samanin bakhsin darahima ma'dudat. Ya. Kemudian mereka menjual Yusuf ya, bisa manin baksin dengan harga yang sangat murah, beberapa dirham yang cuman sedikit ya. Jadi ma'dudat mananya apa? Sedikit. Maksudnya apa? Sedikit dibandingkan dengan bilangan hari dalam setahun kan itu. Bilangan hari setahun berapa? 11 bulan ya, 360 hari ya. Cuman diambil berapa? 29 atau 30 hari. Sedikit, cuman berapa persennya itu? Ya, sedikit ya. Jadi nggak lama puasa itu. Nah. Allah menjelaskan tentang hikmah puasa ya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Fa inna siyam min akbari asbabit taqwa. Kata Syekh bahwasanya puasa merupakan paling besarnya sebab seorang meraih apa? Ketakwaan. Ini hikmah yang paling asas ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan apa? Ibadah kepada hamba-hambanya itu ya. Jadi hikmah yang paling pokok, yang paling asas adalah apa? Bagaimana seorang itu meraih apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya. Dari sholat kita, puasa kita, sedekah, haji, infak dan seterusnya dia. Bagaimana meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fihi imtisal amrillahi wajtinabi nahihi, karena di dalam puasa ya, di dalamnya apa? Ya, ada perintah ya. Itu untuk melaksanakan perintah Allah dan larangan, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah namanya apa? Takwa ya. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dan di antara takwa yang akan diperoleh ya, seorang yang berpuasa ya. Di antaranya apa? Seorang yang berpuasa itu dia akan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Ya, dari makan, minum ya,
atau mungkin apa berhubungan dengan istrinya, yang merupakan hati ya jiwa manusia itu apa condong atau memang butuh dengan apa hal-hal tersebut. Dia apa ya kemudian meninggalkan itu semuanya dia ya takarruban bidzalika ilallah ya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajian bisawabiha ya bisawabihi ya rajian bitarkiha sawabahu dia. Berharap ya ketika meninggalkannya itu pahala Allah Subhanahu wa taala, dan itulah namanya apa? Takwa dia. Jadi ketika dia meninggalkan apa yang Allah haramkan ya dari makan, minum ya dan hal-hal yang membatalkan puasa, itu semuanya apa? Dia tinggalkan ya dia untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap pahalanya. Itulah apa hakikat takwa dia. Di antaranya juga apa? Ketika seorang berpuasa, dia akan melatih dirinya untuk muraqabah. Ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia meninggalkan apa yang itu menjadi keinginan dia. Ya. Dari makan, minum ya dan seterusnya. Kenapa dia tinggalkan? Karena merasa apa? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia mampu untuk apa? Ya, mampu untuk ya melakukan itu gitu ya. Nah itu. Ya. Dia bisa jadi apa? Ya masuk ke kamar kan itu ya. Dah tutup kunci apa kuncinya di pintunya dikunci sudah makan minum di situ nggak ada yang tahu. Ya. Ya, keluar sudah kenyang kan itu nggak ada yang tahu itu. Ya. Tapi kenapa dia tidak lakukan itu semata-mata kan apa? Dia tahu bahwasanya Allah apa? Melihat dia. Allah mengawasi dia itu. Ya, sehingga apa dia latih itu terus itu ya. Ya. Dan itulah apa hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya juga menjelaskan anasyam yadiku majari seton. Puasa itu bisa menyempitkan apa? Jalannya seton. Fa inna yajri min ibni Adam majrodam, karena setan itu bisa mengalir di dalam tubuh Bani Adam seperti ya aliran darah ya, atau mengikuti aliran darah. Maka dengan puasa akan menjadi lemah ya, jalannya setan ya. Ya. Karena orang yang berpuasa ya mungkin ya karena lapar, haus ya, capek dan seterusnya sehingga dia lemah. Ketika manusia lemah tentu aliran darahnya apa? Akan menjadi lemah ya. Sehingga apa? Jalannya setan ya mengikuti aliran darah apa itu juga lemah. Nah, sehingga wasaqula minhu al-ma'asi, sehingga berat dia untuk melaksanakan maksiat ya. Ya, berat itu ya. Nah, ya karena mungkin lemas dan seterusnya ya kadang mendingan istirahat di rumah ya, tidur. Kan itu ya. Sehingga dari situ apa? Terjaga darinya banyak maksiat. Nah. Di antaranya juga bahwasanya puasa, orang yang berpuasa itu taksuru ta'atuhu. Biasanya banyak melaksanakan ketaatan itu ya. Orang yang berpuasa biasanya kebanyakan apa? Banyak juga melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain. Ya. Dia tambahkan ya dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Baca Quran, kadang rajin kalau puasa itu ya. Ya. Salat nawafil kadang disempurnakan itu ya. Ya. Kadang menahan diri dari maksiat dan dosa itu ya. Dengan berpuasa karena dia menyadari dia apa sedang berpuasa. Nah, sehingga apa? Dari situ apa? Dia akan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan apa? Sifat dari orang-orang yang bertakwa. Ya, perangai atau sifat dari orang bertakwa apa? Memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya, kata Syekh, di antara ketakwaan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang berpuasa bahwasanya seorang yang kaya ini ya, memiliki kelebihan harta ya, ketika dia berpuasa tentu akan merasakan bagaimana sakitnya ini ya, perihnya seorang yang apa? Kelaparan ini ya. Ya, seperti kita berpuasa ya. Ya, dia akan merasakan bagaimana perihnya apa? Kelaparan. Ya. Sehingga dari situ ya akan mendorong dia untuk membantu orang-orang yang apa? Fakir dan orang-orang yang miskin. Tergerak hatinya untuk membantu mereka.
Dan itu apa termasuk min khisalit taqwa, termasuk dari apa? Perangai dari orang-orang yang bertakwa. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari yang sedikit, yang sebentar. Wala ma dzakara fardhu wala ma dzakara annahu furidu alaihim asyam, tatkala Allah menjelaskan bahwasanya Allah wajibkan bagi mereka puasa, faradu alaihim asyam akhbara annahu ayyama ma'dudat. Allah menjelaskan bahwasanya puasa itu hanya beberapa hari yang singkat, yang sebentar. Ay qalilatun fi ghayati suhulah. Itu sebentar atau sedikit, dan itu merupakan apa? Ya, berada di puncak kemudahan ini. Berada di puncak apa? Kemudahan. Nah, itu di antara kemudahan-kemudahan yang Allah SWT berikan ini ya, yaitu berpuasa dengan bilangan hari yang tertentu. Jadi ayyama ma'dudat itu kalau kita lihat ya, itu mansub ya. Mansub. Jadi apa itu? Dhorof ya, mansub ya, jadi dhorof ya. Jadi sumu ayyama ma'dudat itu ya. Jadi berpuasalah kalian apa? Di hari-hari yang sebentar. Ya. Sumu ya. Ayyaman ma'dudat. Sumasahalat tashilan akhar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan yang lain. Selain pertama tadi ya, jadi puasa itu sebentar, enggak lama itu ya. Ya. Cuman 29 atau 30 hari itu ya. Dibandingkan dengan apa? Ya, 360 hari. Allah juga menerangkan apa? Memberikan keringanan yang lain, kemudahan yang lain, yaitu Allah mengatakan faman kana minkum maridhon aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhor. Ya. Barang siapa yang sakit ya, dari kalian aw ala safar ya, atau dia ya atau ya karena safar ya. Barang siapa yang sakit aw ala safarin atau dia apa? Dalam bepergian faidatun min ayamin ukhor, maka hendaknya dia menghitung ya, menghitungnya atau menggantikannya di hari-hari yang lain ya. Faidatun min ayamin ukhor, maka hendaknya dia menghitung di hari-hari yang lain ya, dihitung berapa hari yang dia tidak berpuasa karena sakit atau karena safar, kemudian apa? Digantikan dengan hari-hari yang di hari-hari yang lain. Wadhalika lil masyaqqah fil ghalib ya, karena ya umumnya ya itu akan terjadi masyaqqah ya. Rasa berat ya. Itu ketika berpuasa, ketika sakit atau ketika safar ya. Umumnya akan terjadi masyaqqah. Maka dari situ Allah SWT memberikan keringanan bagi mereka. Ya. Rakhasallahu lahuma fil fitri. Allah memberikan keringanan bagi keduanya untuk berbuka. Ya. Wala makana la budda min khusuli maslahati siyam likulli mu'min. Maka tatkala sudah seharusnya, jadi setiap mukmin mendapatkan apa? Kebaikan dari puasa, amarahuma ayakdiyahu fi ayamin ukhor. Maka Allah memerintahkan kepada keduanya untuk mengganti di hari-hari yang lain. Agar dia mendapatkan maslahat atau kebaikan dari takwa. Ya. Nah itu. Karena ketika seorang yang sakit ya, maka dia tidak berpuasa, sehingga dia ketika tidak berpuasa tidak mendapatkan maslahat atau kebaikan takwa. Ya, itu ya tadi ya, mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di situ Allah perintahkan untuk mengganti dengan di hari yang lain agar dia juga mendapatkan Ya, mendapatkan keutamaan dari berpuasa tadi. Idza zalal marad, kalau telah hilang sakitnya, wang qada safar, dan telah selesai safarnya, maka diganti dengan hari yang lain. Wa hasalatir rohah ya, dan ya dia telah lapang dia. Ya. Lapang. Taib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini ya Allah SWT menjelaskan kepada kita ya bahwasanya
ketika orang itu sakit ya. Faman kana maridon, barang siapa yang dia sakit ya. Ya. Sakit ya. Yang ketika dia berpuasa ya akan memberatkan dia. Ya. Karena sebab apa sakitnya dia? Ya, ketika sakit ya kemudian dia puasa akan berat ya. Maka di situ Allah berikan apa keringanan bagi dia untuk tidak berpuasa. Ya. Adapun kalau sakitnya itu tidak ya berpengaruh ya. Ya, ketika dia berpuasa ya maka ya hendaknya dia berpuasa itu ya. Ya, tapi kalau sakitnya itu akan berpengaruh ya, mungkin ya semakin memperparah sakitnya itu ya. Atau mungkin ya bisa jadi memperlambat ya. Ya. Kesembuhan dan seterusnya, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Ya. Dan nanti diganti dengan hari yang lain ketika dia telah sembuh dari sakitnya. Adapun kalau sakitnya ya tidak berpengaruh ya, ketika dia puasa maka tetap diwajibkan berpuasa. Seperti misalkan sakit apa di jari itu ya, luka kemudian diperban itu ya, misalkan ya dia tetap puasa itu ya, nggak ngaruh itu ya sakitnya. Kalau sakit mata puasa nggak? Ya dilihat sakit matanya ya. Ya. Kalau sakit mata biasa ya maka tetap puasa ya. Tapi kalau sakit matanya mungkin parah ya, kalau dari keterangan dokter dia harus minum obat misalkan ya. Ya, nggak boleh tinggalkan obat ya. Harus minum obat ya, kalau enggak akan semakin parah ya. Mungkin buta matanya atau apa dan seterusnya ya, maka dia tidak berpuasa. Nah, awala safarin atau dia dalam keadaan safar. Di situ beda ya. Marid itu isim fa'il ya. Di situ Allah tidak mengatakan musafir itu ya. Ya. Karena beda hukumnya itu ya. Ya. Karena safar ya. Jadi seorang itu ketika safar, ketika dihitung safar baginya apa? Maka boleh dia tidak berpuasa. Itu bedanya. Tapi kalau sakit ya, enggak setiap orang sakit boleh apa? Untuk tidak berpuasa. Dilihat sakitnya kan itu ya. Tapi kalau safar, kalau sudah dianggap dan dihitung itu safar, maka boleh untuk tidak berpuasa. Ya. Itu rukhsah keringanan ya kalau safar ya. Ya, itu. Nah. Baik safarnya masyaqqah ya, berat atau tidak berat. Ya, maka boleh dia tidak berpuasa. Tinggal mana yang lebih utama itu aja ya. Yang lebih utama ketika dia safar antara berpuasa atau tidak itu aja. Tapi asalnya apa? Boleh dia tidak berpuasa. Yang penting apa? Dia sudah dihitung sebagai apa? Safar. Baik safarnya jauh atau safarnya apa? Dekat itu ya. Baik perjalanannya mudah atau perjalanannya apa? Sulit. Seperti hari ini misalkan ya, ke Jakarta naik pesawat itu ya. Enggak terasa sebentar sampai sana, mungkin 45 menit sudah sampai itu. Nah, maka apa? Boleh baginya tidak berpuasa itu ya. Tinggal tadi mana yang afdol ya, antara dia puasa atau tidak. Ketika dia safar tapi dia tidak merasakan berat ya, tidak merasakan lelah, capek dan seterusnya, maka yang afdol dia puasa. Ya. Maka yang afdol dia puasa. Sebagaimana Nabi juga puasa ya ketika perang Tabuk ya. Ya. Dan Abdullah bin Rawahah walaupun sebagian sahabat mereka apa? Dalam keadaan berbuka. Menunjukkan apa itu boleh ya, boleh. Ya. Tapi adapun ketika terjadi masyaqqah ya, maka yang afdal dia apa? Tidak berpuasa. Adapun sampai memudoroti dia, wajib dia apa? Tidak berpuasa itu ya. Ya, maksa puasa sampai pingsan kan itu ya, sampai pingsan. Ya. Ketika perang Badar itu kan, jadi kewajiban puasa itu kan ketika di tahun yang kedua itu ya, di bulan Sya'ban itu ya. Setelahnya bulan Ramadan para sahabat puasa itu. Puasa pertama itu. Puasa apa namanya? Ya, puasa ya awal mereka itu ya. Dan tanggal 17 mereka berangkat apa? Ke Badar ya, perang Badar itu ya. Maka sebagian sahabat ada yang puasa itu ya. Nah, di tengah perjalanan Nabi yang memerintahkan mereka untuk berbuka itu ya. Ada di antara mereka yang kemudian apa? Para sahabat kumpul itu. Menggerumuni seseorang, ditanya
sedang apa itu mereka? Ya, ada yang pingsan ini karena puasa. Nabi katakan laisa minal bir asyamu fi safar, ya. Jadi bukanlah satu kebaikan ya berpuasa ketika safar. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wa fi qoulihi faidatun min ayyamin ukhar, ya, maka hendaknya dia menghitung di hari-hari yang lain, fihi dalilun ala annahu yaqdi adada ayamin Ramadan. Menjadi dalil bahwasanya hendaknya dia mengganti bilangan hari-hari ya Ramadan yang dia tinggalkan. Ya. Maka hendaknya dia mengganti berapa hari ya dari bilangan Ramadan yang dia tidak berpuasa. Ya. Nah, kamilan kana anakison, ya. Ya, baik seluruhnya atau mungkin sebagian. Ya, enggak puasa seluruhnya misalnya, maka dia harus mengganti seluruhnya. Atau mungkin sebagian hari dia juga harus mengganti sebagian hari tadi. Wa ala anna yajuzu ayak dia ayaman qasiratan baridatan an ayamin tawilatin haratin kal aksi. Kata saya di sini sebagaimana boleh baginya untuk mengkodok hari-hari yang pendek, ya. Hari-hari yang pendek, ya. Siangnya pendek itu, yang mungkin baridah dingin itu, ya. Musim hujan misalkan, ya. Untuk mengganti hari-hari yang panjang, ya. Yang itu mungkin musim panas, ya. Jadi yang terhitung itu hari, ya, diganti dengan hari yang lain, bukan lama waktunya dia. Karena kan hari itu beda, ya. Kadang kalau sekarang ini siang itu lebih panjang mungkin, ya. Siang lebih panjang, ya. Kadang nanti ada kalanya siang itu lebih pendek, ya. Ada kalanya mungkin puasa ini agak enak, mungkin musim hujan, ya, dingin itu, ya, nggak begitu panas dan seterusnya. Bisa jadi nanti ketika kita mengganti di hari yang lain pas musim panas, harinya panjang dan seterusnya, itu nggak apa-apa ya. Karena Allah katakan faidatun min ayamin ukhar, diganti dengan hari-hari yang lain ini. Ya. Hitungannya hari, ya, bukan panjang atau pendeknya waktu atau panas dinginnya hari tersebut. Wa alal ladzina yutiqunahu, ya, dan atas orang-orang yang mereka mampu untuk berpuasa, fidyatun, maka boleh dia membayar fidyah. Ini adalah bentuk puasa yang pertama, ya, bentuk puasa yang pertama. Karena ketika Allah wajibkan kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan bagi kalian puasa, di situ Allah belum menjelaskan bagaimana bentuk puasanya ini. Ya. Maka bentuk puasa yang pertama tadi, ya, adalah takhir pilihan. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang terdahulu. Itu barang siapa, Allah katakan wa alal ladzina yutiquna, dan orang-orang yang mereka mampu untuk berpuasa, mampu, kuat dia itu, ya. Asalnya kuat puasa. Ya. Fidyatun ta'amu miskin, ya, maka boleh dia membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Nah, wa hadza fi ibtida'i fardhi syam, ini di awal kewajiban puasa. Lima kanu ghairu mu'tadina lisyam, ya, tatkala mereka belum biasa untuk berpuasa. Wa kana farduhu hatman fihi masyaqqatan alaihim, dan kewajiban puasa itu ada masyaqqah pada mereka, ada rasa berat bagi mereka. Darajahumur rabbu al-hakim bi asal tariqin, maka Allah memberikan tahapan-tahapan ini. Ya, memberikan tahapan-tahapan, ya, bi asal tariqin, ya, dengan cara yang paling mudah ini, ya. Khayyara al-mutiq lisaum baina ayasum wa huwa afdal aw yut'im, di mana Allah memberikan pilihan bagi orang yang mampu untuk berpuasa antara dia berpuasa dan itu afdal baginya, atau dia memberi makan. Ya. Jadi kewajiban alat takhir, ya. Jadi kewajiban itu pilihan. Boleh memilih, ya, antara dia puasa meskipun dia mampu, ya, untuk berpuasa, tapi dia mengganti membayar fidyah. Ya, atau dia enggak puasa, ya. Atau dia, ya,
Kalau atau dia berpuasa silahkan, dan puasa lebih afdal ya, dan puasa lebih afdal baginya. Oleh karena itu Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum, dan kalian berpuasa lebih baik bagi kalian. Ya. Summa ba'da dzalika ja'ala siyam hatman 'alal mutiq. Kemudian setelah itu Allah jadikan puasa itu kewajiban bagi yang mampu, itu. Ya. Nah, adapun yang tidak mampu yuftir wa yaqdi fi ayamin ukhar. Ya, boleh dia berbuka dan mengganti di hari yang lain. Yaitu Allah katakan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya. Seterusnya apa? Faman syahida minkum syahra fal yasum. Barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan puasa, maka hendaknya dia berpuasa, ya. Jadi itu kewajiban, ya. Yang menyaksikan puasa dan dia mampu, maka hendaknya apa? Dia berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi syahrul Ramadan itu sebagai penjelas, ya, dari ayyama ma'dudat itu. Yaitu hari-hari yang sebentar. Maksudnya apa itu? Yaitu syahrul Ramadan, yaitu apa? Bulan Ramadan. Yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. As-saum al-mafrud alaikum huwa syahrul Ramadan. Jadi puasa yang diwajibkan bagi kalian adalah puasa di bulan Ramadan. Asy-syahrul adzim, bulan yang sangat agung. Alladzi qad hasala lakum fihi minallahi al-fadl al-adzim. Di mana Allah telah memberikan kepada kalian di dalamnya keutamaan yang sangat besar. Itu fadilah yang sangat agung, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-mustamil alal hidayah, yang di dalamnya mengandung atas hidayah, petunjuk, lima solihikum adiniyah wa dunyawiyah, untuk kemaslahatan kalian baik dalam agama maupun dalam urusan duniawi. Tubayyinu atau tabyinul haqqi bi awdahi bayan, sebagai penjelas, ya, bagi kebenaran dengan paling jelasnya apa? Penjelasan. Wal furqan, Al-Qur'an sebagai pembeda bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dengan kebatilan, wal huda ad-dhalal, wal huda wad dhalal, antara petunjuk dan kesesatan, wa ahlus sa'adah wa ahlus saqawah, dan sebagai pembeda antara ahli sa'adah, orang-orang yang berbahagia, dengan orang-orang yang celaka. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, di sini Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Baik, apa maksud ayat ini, ya? Maksudnya adalah apa? Al-Qur'an, ya, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya, secara apa? Keseluruhan ini, ya. Dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, ya, di langit dunia, ya. Jadi Allah turunkan, ya, dari Lauh Mahfud, ya, ke Baitul Izzah di langit dunia pada bulan Ramadan. Atau juga, ya, ada yang menafsirkan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an adalah bulan Ramadan adalah bulan yang pertama kali diturunkannya Al-Qur'an, ya. Itu turunnya surat apa? Al-Alaq. Itu jatuh pada jatuh di bulan Ramadan, ya. Tanggal 21 Ramadan, ya. Bukan tanggal 17, ya. Kenapa? Kan Al-Qur'an turun apa? Ya. Pada apa? 6. Ya, malam Lailatul Qadar, itu, ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar itu hanya ada pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Al-Qur'an, ya, sebagaimana telah kita maklumi, itu adalah merupakan kitabun mubarak. Kitab yang diberkahi, dia. Kitabun mubarak, ya. Wa qad nazala
fi syahrin mubarak, ya. Dan sungguh Al-Qur'an diturunkan di bulan yang mubarak, bulan yang diberkahi, ya. Ala rasulin mubarak, gitu ya. Diturunkan kepada rasul yang diberkahi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biwasitati malakin mubarak, dengan perantara malaikat yang diberkahi, yaitu apa? Malaikat Jibril alaihissalam, min Rabbil azza wa jalla, ya, kullu khairin wa barakatin min indihi, yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana seluruh kebaikan dan keberkahan itu hanya di sisi Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan bulan Ramadan itu, ya, itu bukan saja kemuliaan di mana Allah menurunkan apa? Di mana Allah mewajibkan puasa di dalamnya, tidak. Tapi apa? Allah juga menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, sehingga menambah kemuliaan, ya, di atas kemuliaan apa? Bulan Ramadan. Falamma qararahu wa bayyana fadilatahu, tatkala Allah telah menetapkan dan menjelaskan kewajiban puasa, ya, Qala ta'ala, maka Allah berfirman, faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan dari kalian maka barang siapa menyaksikan bulan dari kalian, maka hendaknya berpuasa. Wa hadza fihi ta'yinus siyam alal qadir as-sahih al-hadir, ya. Ini merupakan ta'yin, ya, merupakan penjelasan puasa ini, ya. Keharusan berpuasa bagi orang yang mampu, yang sehat, dan dalam keadaan apa? Mukim ini, ya. Barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan, ya, maka hendaknya dia berpuasa, ya. Jadi menyaksikan di sini masih menyaksikan awal bulan ini, ya, yaitu bulan 1 tanggal, ya, bulan 1 ini, ya, di awal bulan, ya, Ramadan ini, ya. Melihat bulan sabit, ya. Maka sini apa? Menjelaskan kepada kita kewajiban puasa itu ketika apa? Terlihat apa? Hilal. Baik seorang itu menyaksikan langsung atau mungkin apa? Ya, dari kabar, ya. Orang yang telah menyaksikan apa? Melihat bulan. Wala makana nasakh li takhir baina siyam wal fida khasatan a'ada rukhsah lil marid wal musafir. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghapus, ya, lil takhir, ya, menghapus apa? Pilihan, ya, antara puasa dan membayar fidyah, maka Allah mengulangi lagi apa? Keringanan bagi orang yang sakit dan musafir itu, ya. Jadi faman syahida minkum syahra falyasum, ayat ini apa? Merupakan apa? Ayat yang menghapus hukum puasa, bentuk puasa yang pertama ini, ya. Ya, tadi dikatakan apa? Yang pertama bentuknya pilihan. Kewajiban cuman pilihan, ya. Antara puasa dan tidak puasa, dan dia membayar fidyah. Dengan turunnya ayat ini, maka itu dihapus, ya. Sehingga apa? Puasa menjadi wajib bagi yang mampu, yang sehat, dan dia tidak safar. Tidak safar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, faman syahida minkum syahra falyasum, ya. Wa man kana maridun aw ala safarin. Allah ulangi lagi, ya, barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaknya dia menghitung di hari-hari yang lain, ini, ya. Di situ Allah ulangi lagi, ya, untuk menegaskan bahwasanya apa? Ya, pilihan ini, ya, untuk tidak berpuasa ini bagi yang sakit atau yang safar itu tidak dihapus, ya. Jadi yang dihapus itu apa? Hanya hukum pilihannya saja, ya. Adapun keringanan bagi orang yang sakit, ya, untuk tidak berpuasa, atau bagi orang yang safar, ya, untuk dia tidak berpuasa, ini tidak dihapus, ya. Jadi masih tetap apa? Hukumnya, ya. Karena bisa jadi orang menganggap, ya, berpikir ketika Allah menghapus hukum pilihan, ya, ya, untuk berpuasa, ya, kemudian terhapus juga apa?
Hukum pilihan bagi orang yang sakit atau apa? Orang dalam keadaan safar untuk tidak berpuasa. Maka di sini Allah tegaskan lagi, siapa saja di antara kalian yang sakit atau dalam safar, maka hendaknya dia mengganti di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada kalian apa? Kesulitan. Yuridullahu ta'ala ayyuyassira alaikumut turuq al-musilah ila ridwanihi a'dhama taisirin. Kata saya di sini, Allah menghendaki untuk memudahkan bagi kalian jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada keridhaan Allah. Jadi Allah memudahkan kepada kalian berbagai macam jalan ya yang bisa mengantarkan seseorang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala a'dhama taisirin. Dengan paling besarnya kemudahan. Ya. Jadi dimudahkan ini ya. Untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala itu. Wa yusahiluha asyadda tashilin, dan memudahkannya dengan kemudahan yang sangat itu ya. Walihada kana jami'u ma amara Allah bi ibadahu fi ghayati suhulah fi aslihi. Oleh karena itu, semua yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya itu berada di puncak kemudahan secara asalnya dia. Ya. Jadi semua yang Allah perintahkan ya kepada hamba-hambanya fi ghayati suhulah fi aslihi, itu berada di puncak kemudahan secara asalnya dia. Jadi enggak memberatkan hambanya dia. Ketika Allah SWT mewajibkan sholat, ya, Allah memberikan keringanan kepada hambanya. Pertama dari sisi adatnya, ya, Allah ringankan. Allah wajibkan pertama kali berapa? 50 rakaat ya, dalam sehari semalam ya. Kemudian secara bilangannya Allah ringankan menjadi berapa? 5 rakaat dalam sehari semalam. Dan juga dalam melaksanakannya dia diringankan. Asalnya berdiri dia sholat, dan saya yakin manusia mudah untuk berdiri ya ketika sholat, karena itu asalnya apa? Sifat manusia berdiri dia. Ya. Tapi ketika ini berat ya, itu juga diringankan ya dia. Ya. Boleh duduk, boleh berbaring dan seterusnya. Wa idza hasalat ba'dul awarid al-mujibah lisaklihi dia sahallahu tashilan akhar. Dan ketika terjadi sebagian awarid ya, hal-hal yang datang gitu ya, yang itu mengharuskan apa? Ya, berat dia dalam melaksanakannya, maka Allah memberikan kemudahan dengan kemudahan yang lain gitu ya. Jadi asalnya sudah Allah berikan kemudahan ya, tapi ketika datang kesulitan-kesulitan yang lain, Allah berikan kemudahan yang lain yang berikutnya itu ya. Nah itu. Ima bi isqatihi, mungkin dengan dua cara. Yang pertama Allah gugurkan kewajibannya itu ya. Pertama Allah gugurkan kewajibannya. Ya. Asalnya itu sudah mudah itu ya, sudah diberikan kemudahan, perintah Allah itu mudah untuk dilaksanakan. Enggak ada manusia itu yang enggak mampu melaksanakannya, enggak ada. Ya. Tapi ketika terjadi awarid ya, perkara-perkara yang datang ya, terjadi padanya yang itu mengharuskan dia merasakan berat, maka Allah berikan keringanan dengan keringanan yang lain. Mungkin pertama dengan Allah batalkan atau Allah hapus kewajibannya. Allah gugurkan kewajibannya dia. Au takhfifihi bi anwa'i takhfifat, atau yang kedua dengan cara Allah ringankan dengan berbagai macam keringanan. Ya misalkan haji misalkan. Haji diwajibkan bagi yang mampu dia. Kalau tidak mampu Allah gugurkan kewajibannya. Nah itu. Demikian juga membayar zakat misalkan dia. Andaikan dia tidak mampu membayar, tidak memiliki sesuatu dia untuk dia makan dan seterusnya, Allah gugurkan ya kewajiban zakat. Ya. Dan juga yang lainnya dia. Atau mungkin dengan cara diringankan. Itu tadi misalkan sholat ya, tidak mampu berdiri dengan duduk berbaring ya, dan seterusnya. Wahadi jumlatun la yumkin tafsiluha. Nah. Kemudian Allah mengatakan ya, kita selesaikan ayat ini, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun, dan agar kalian menyempurnakan bilangan hari.
Kalian menyempurnakan bilangan hari puasa. Ya. Wa hadza wallahu a'lam ya. Jadi ayat ini menjelaskan wallahu a'lam li'alla yatawahhama mutawahimun, agar tidak menyangka seorang yang menyangka anasyama Ramadan yahsulul maksud minhu bibatihi, bahwasanya puasa Ramadan itu bisa didapatkan maksudnya ya atau perintahnya apa dengan melaksanakan sebagiannya. Ya. Jadi kadang yang penting puasa ya. Kadang sebagian hari ya, sebagian pun cuma dapat berapa hari, yang penting puasa Ramadan itu ya. Ya, itu nggak cukup ya. Tapi hendaknya dia sempurnakan. Caranya bagaimana dengan dia menyempurnakan bilangan hari-hari di bulan Ramadan? Dia selesaikan ya, selama 29 atau 30 hari puasa di bulan Ramadan. Itu yang diinginkan apa? Dari kewajiban puasa. Allah katakan, walitukmilul iddah, hendaknya kalian menyempurnakan bilangan puasanya. Andaikan misalkan apa? Misalkan puasa 29 hari atau 30 hari ya. Ternyata ada ya ada ya halangan ya kita untuk tidak berpuasa 1 hari 2 hari, misalkan kita nggak puasa karena sakit misalkan atau safar, maka disempurnakan bilangannya tadi dia, digenapkan karena kurang 2 hari, nanti digenapkan apa ya 2 hari lagi dengan apa dia menggantikannya di hari-hari yang lain ya, di bulan yang lain itu maksud atau yang diinginkan dari puasa, hendaknya disempurnakan bilangan puasanya. Ima dengan dia genapkan ya selama Ramadan, andaikan ada yang kurang dia genapkan di hari yang lain dia. Sehingga sempurna apa? Puasa yang dia lakukan. Dan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam puasa ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, wala'allakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bertakbir kepada Allah ya atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian, dan agar kalian bertakwa kepada Allah, agar supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan Syekh di sini ya. Wa yazkurullaha ta'ala inda itmamihi ala taufiqihi wa tasilihi wa tabyinihi li ibadihi ya. Maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mampu menyempurnakan apa? Hitungan puasa. Ya. Ya, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika kita bisa menyelesaikan puasa itu semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya ini, kepada kita ini dia. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena andaikan bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa melaksanakan puasa dia. Kita tidak bisa melaksanakan atau menyempurnakan bilangan puasa, menyelesaikan puasa dia sampai akhir. Maka ketika Allah berikan kepada kita taufik ya untuk menyempurnakan puasa, mudah untuk melaksanakan apa? Menyelesaikan ibadah puasa, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bitakbir inda inqita'ihi dan bertakbir ya ketika selesai ya dari ibadah puasa Ramadan. Wa yadkhul fi dzalika takbir inda ru'yati hilal Syawal ila faraghi khutbatil Id ya. Saya mengatakan dan masuk ya fi dzalika takbir ya dalam apa? Bertakbir itu ketika melihat hilal ya. Melihat bulan ya di awal bulan Syawal ya. Hingga selesai hingga apa? Ya khutbah ya. Hingga dimulai khutbah apa? Khutbah Id. Hingga selesai khutbah Id. Itu takbir yang disyariatkan ya, yaitu ya ketika berakhir bulan Ramadan ya dengan tenggelamnya matahari dan munculnya awal bulan Syawal, maka di situ sudah disyariatkan untuk bertakbir ya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga selesai khutbah Id. Taib ikhwani fillah rahimani warahimakumullah ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat berikutnya ya, motivasi untuk berdoa ya. Jadi setelah Allah menjelaskan tentang bentuk puasa ya, cara puasanya, kemudian Allah ya dalam ayat berikutnya mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Jika hambaku bertanya kepada aku tentang aku,
katakan bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepada aku. Hendaknya mereka mengabulkan ya perintahku ya dan beriman denganku agar mereka mendapat petunjuk. Nah, jadi ayat ini memberikan motivasi kepada kita untuk memperbanyak doa ketika kita berpuasa ya. Lebih-lebih ayat ini diletakkan oleh Allah antara puasa ya dan malam hari ya. Di malam bulan puasa ya. Seolah-olah ayat ini menjadi fasal ya, pemisah antara siang dengan malam hari. Dan itu adalah terjadi di waktu berbuka ini itu. Maka secara khusus ya para ulama menjelaskan ayat ini memberikan motivasi agar kita memperbanyak doa ketika berbuka, ketika berpuasa. Lebih khusus lagi ketika menjelang berbuka ya, ketika menjelang berbuka. Karena itu merupakan tempat atau waktu ya yang akan dikabulkan doa-doa hamba. Tapi ikhwan fillah rahimani warahmatullah, demikian yang dapat kita ya sampaikan pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan ayatus siyam ya, dan juga penjelasan ya ayatnya ya, mudah-mudahan memberikan gambaran dan motivasi kepada kita tentang bagaimana puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan yang insyaallah akan sebentar lagi datang kepada kita, dan dimudahkan juga untuk bisa mengisi hari-hari puasa dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa yang kita kerjakan betul-betul memberikan faedah kepada kita dengan menjadikan ya Allah jadikan kita ya termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya, dan juga diampuni dosa-dosa kita ya, dan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.